Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kewajiban dan Hak Warga Negara dan Bela Negara yang dibuat dan terdiri dari 3 orang, yaitu Isanti Ajati, Rafa Naruswara, dan Herman Sulistiawan. Selanjutnya akan dimulai oleh Herman Sulistiawan. Silakan. Definisi warga negara. Warga negara adalah individu yang merupakan anggota resmi dan legal dari sebuah negara, di mana individu tersebut memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan hukum dan peraturan negara tersebut. Warga negara biasanya mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial, termasuk hak untuk memilih, mendapatkan perlindungan hukum, dan mengakses layanan publik. Sebagai imbalannya, warga negara juga memiliki kewajiban, seperti membayar pajak, mengikuti hukum, dan dalam beberapa kasus melakukan layanan militer atau sipil. Status warga negara biasanya diperoleh melalui kelahiran di negara tersebut, naturalisasi, atau melalui orang tua yang merupakan warga negara tersebut. Pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari aspek yang sama dan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak adalah kebebasan atau privilege yang kita miliki, seperti hak untuk berpendapat dan mendapatkan pendidikan. Sebaliknya, kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus kita penuhi, seperti menghormati hak orang lain dan mematuhi hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana setiap orang dapat merasa dihargai dan berkontribusi secara positif. Hak warga negara. Hak warga negara adalah kebebasan dan privilege yang dijamin oleh undang-undang yang dapat mencakup hak untuk berpendapat, memilih, dan dipilih dalam pemilu, mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak ini memastikan setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara secara adil dan setara. Berikut adalah beberapa hak yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, hak sipil. Hak sipil adalah hak-hak yang menjamin perlindungan dan kebebasan individu dari pelanggaran oleh pemerintah atau individu lain. Mencakup hak untuk mencakup hak untuk kesetaraan, kebebasan berbicara, privasi, dan pemilu yang adil. Hak ini penting untuk mendukung keadilan dan kebebasan individu dalam bermasyarakat. Contohnya, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Yang kedua ada hak politik. Hak politik adalah hak-hak yang memberikan individu akses dan berpartisipasi dalam proses politik negara, termasuk hak untuk memilih, dipilih, dan terlibat dalam kegiatan politik. Contohnya, hak berdemonstrasi dan hak bergabung dalam partai politik. Yang ketiga ada dasar negara lainnya. Di luar hak sipil dan politik terdapat kategori hak lainnya, termasuk hak ekonomi, yaitu hak untuk bekerja, mendapatkan upah yang adil, dan hidup dalam kondisi ekonomi yang layak. Kedua ada hak budaya, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, dan perlindungan terhadap warisan budaya. Dan yang ketiga ada hak lingkungan, hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, termasuk akses ke air bersih dan udara segar. Bab 2. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara meliputi tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk mendukung fungsi dan kesejahteraan bersama masyarakat dan negara. Antara lain, yang pertama adalah kewajiban terhadap diri sendiri dan keluarga. Kewajiban terhadap diri sendiri dan keluarga meliputi menjaga kesehatan fisik dan mental, menuntut ilmu dan mengembangkan diri, memberikan dukungan dan perlindungan kepada anggota keluarga, serta berkontribusi pada keharmonisan dan kebutuhan rumah tangga. Yang kedua adalah kewajiban terhadap hukum. Kewajiban terhadap hukum meliputi mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta berkontribusi pada penerapan dan penegakan hukum yang adil dan merata dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah kewajiban terhadap masyarakat dan negara. Kewajiban terhadap masyarakat dan negara secara singkat meliputi: satu, menaati hukum; yang kedua, membayar pajak; yang ketiga, partisipasi demokrasi; yang keempat, mengikuti pendidikan; yang kelima, pelestarian lingkungan; yang keenam, pertahanan negara; yang ketujuh, sosial keadilan; dan yang terakhir adalah menghormati hak orang lain. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran dan berbangsa dan bernegara, serta komitmen untuk melindungi negara dari ancaman dan gangguan terhadap integritas, kedaulatan, dan keselamatan bangsa. Bela negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bela negara di Indonesia adalah sikap dan perilaku warga negara yang aktif dalam pertahanan negara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.
Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan, baik fisik maupun non-fisik. Implementasinya ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan kebijakan untuk mempersiapkan warga negara yang tangguh melawan ancaman terhadap Indonesia. Selanjutnya ada 3 landasan hukum bela negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal adalah Pancasila, artinya semua kegiatan yang berlangsung harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional. Landasan hukum bela negara terhadap dalam 5 sila Pancasila. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan ini adalah dasar hukum yang bersumber dari konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Landasan ini menjadi acuan dalam pembentukan peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia dan sumber hukum tertinggi Indonesia, dalam tiap batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tercantum hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah landasan operasional. Landasan operasional adalah dasar hukum penyelenggaraan suatu kegiatan dalam negara yang memuat aturannya secara terlebih terperinci. Ini dilakukan agar semua kegiatan penyelenggaraan negara lebih kuat secara hukum, termasuk dalam hal bela negara. Beberapa landasan operasional bela negara yaitu, yang pertama ada pengembangan kebijakan, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yang ketiga ada kerjasama antar lembaga, yang keempat ada penguatan pertahanan sipil, yang kelima ada partisipasi masyarakat, yang keenam ada peningkatan teknologi dan industri pertahanan. Selanjutnya peran dan implementasi bela negara. Peran bela negara adalah mempersiapkan dan menggerakkan seluruh warga negara untuk melindungi negara dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan, kedaulatan, serta keselamatan bangsa dan negara. Melalui sikap dan tindakan yang menunjukkan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara, implementasi bela negara dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti, yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, kedua partisipasi masyarakat, yang ketiga ada penggunaan media yang bijak. Hal selanjutnya ada tantangan dan solusi. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang merintai pelaksanaan bela negara serta pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, kita perlu mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa tantangan dan solusi terkait dengan bela negara dan hak serta kewajiban warga negara yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama tantangan. Selanjutnya kurangnya kesadaran, yaitu banyak warga negara kurang sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya bela negara. Yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan yang tidak merata, yaitu pendidikan tentang hak, kewajiban, dan bela negara tidak merata di semua tingkat masyarakat. Yang ketiga ada polarisasi politik, yaitu peningkatan polarisasi politik dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya ada peran dan implementasi bela negara. Selanjutnya ada misinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah atau hoaks dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi dan merusak keharmonisan nasional. Yang selanjutnya ada ancaman terhadap keamanan nasional, yaitu terorisme, separatisme, dan cyber threats menantang kemampuan bela negara. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya, yaitu keterbatasan sumber daya pemerintah untuk mengedukasi dan melibatkan warga negara dalam program bela negara. Solusi untuk tantangan tersebut yaitu, satu, meningkatkan kesadaran melalui edukasi, yaitu mengadakan kampanye dan program edukasi yang luas tentang pentingnya mengerti dan menjalankan hak dan kewajiban serta menggali pemahaman tentang bela negara. Yang kedua ada meratakan pendidikan kewarganegaraan, yaitu memastikan akses yang sama terhadap pendidikan kewarganegaraan dan bela negara. Yang ketiga ada mengurangi polarisasi, yaitu mendorong dialog dan diskusi antar kelompok untuk memperkuat rasa persatuan dan mengurangi polarisasi dengan menekankan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya ada melawan misinformasi, yaitu aktif dalam upaya fact-checking dan literasi media sosial untuk mengidentifikasi dan menangkal penyebaran informasi palsu atau hoaks. Selanjutnya ada menghadapi ancaman keamanan, yaitu meningkatkan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional dalam menghadapi ancaman terorisme, separatisme, dan serangan cyber, serta mempersiapkan masyarakat melalui edukasi dan latihan. Yang terakhir ada optimalisasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan mencari dukungan dari sektor swasta serta masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam program dan inisiatif bela negara.
Apabila ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silakan mengisi forum yang sudah tersedia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.